Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin WMN Channel yang berbahagia, pertama sekali mari sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini di 12 Rabiul Awal kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mari sama kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa WMN Channel yang berbahagia, pada kesempatan ini Selasa tepatnya 12 Rabiul Awal kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya peringatan kelahiran Nabi Muhammad atau yang dikenal dengan Maulid membawa tonggak sejarah penting bagi umat Islam. Beberapa pendapat mengatakan bahwa pertama kali diperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ada yang menyatakan ahli sejarah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tetapi di bagian yang lain ada juga mengatakan pada dinasti Fatimiyah. Tapi sesungguhnya menyatakan betapa pentingnya lah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang sesungguhnya mengagungkan kelahiranku, kata Rasulullah, maka aku akan memberikan syafaat kepadanya kelak pada hari kiamat nantinya. Dan barang siapa yang memberikan sedekah 1 dirham karena mengagungkan kelahiranku, maka sesungguhnya dia seolah-olah sudah memberi sedekah 1 gunung emas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita sebagai umat Islam sungguh layaklah kita untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yauma bu'itsu." Au unzila alaihi fi. Hari Senin aku dilahirkan, kata Rasulullah, maka sungguh aku sangat senang. Bahkan Rasulullah membiasakan puasa pada hari Senin. Dan kita disunnahkan untuk melakukan puasa hari Senin dan hari Kamis. Pemirsa WMN Channel yang berbahagia, sebagai tonggak sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun gajah, karena pada saat itu belum ditemukan tahun Islam. Maka kalau diselaraskan dengan tahun Masehi, tepatnya pada tanggal 20 April 571 Masehi. Namun demikian, apa yang bisa kita ambil dengan sejarah ini? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk masa kekinian, masa kita sekarang berada pada zaman modern, apa yang bisa kita peroleh sesuai dengan 4 identitas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam surat Al-Fat ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada 4 identitas yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita tauladani melalui momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama adalah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Tegas terhadap kezaliman, tegas terhadap kekafiran, tegas terhadap yang tidak benar. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan qulil haqq walau kana murran. Katakan yang benar meskipun terasa pahit. Di era saat ini ketegasan terhadap kezaliman yang tidak benar itu sangat penting. Maka sudah selayaknya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ayah, seorang ibu harus tegas terhadap anaknya. Seorang dosen, seorang guru harus tegas terhadap mahasiswanya. Seorang pimpinan harus tegas terhadap bawahannya untuk menjadikan sebuah komunitas yang lebih baik. Rasulullah menjadi tauladan utama. Bahkan hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditawarkan harta tahta wanita untuk meninggalkan ajaran Islam, maka beliau mengatakan, seandainya matahari dan bulan engkau berikan pada tanganku, maka sungguh aku tak akan mampu untuk meninggalkannya. Itu ketegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah ketika seorang Yahudi ingin memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap putranya yang pernah mencuri. Beliau ingin minta keringanan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, seandainya Fatimah putriku tercinta mencuri, maka aku akan potong tangannya. Begitulah Rasulullah mencontohkan ketegasan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa Women Channel yang berbahagia, yang kedua adalah ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara sesama manusia. Yang dicontohkan oleh Rasulullah pada masa ini, krisis kasih sayang itu yang mulai menurun di tengah kehidupan. Seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, bahkan kalau kita menyaksikan seorang anak mau membunuh ayah dan ibunya, berarti krisis kasih sayang. Seorang pimpinan barangkali memarahi bawahannya dengan sewenang-wenang dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan merosotnya krisis kasih sayang di antara sesama manusia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahim itu karena tidak akan pernah masuk surga. Ini artinya ketika kita dalam kehidupan saat ini menyambungkan kasih sayang itu menjadi hal terpenting dalam kehidupan kita. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya kita berkata kasar, berhati keras, tidak pemaaf, maka orang akan lari dari sekeliling kita. Orang tidak pernah senang dengan orang yang pemarah. Maka sungguh kita contohkanlah kita menjadi orang yang pemaaf. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang pemaaf ketika dia pernah dilempari dengan batu, kemudian dia juga pernah dilempari dengan kotoran, tapi ketika dia tahu bahwa seseorang itu sedang sakit, maka Rasulullah datang menjenguknya dan mendoakan beliau. Akhirnya dia peluk Rasulullah, lalu dia masuk Islam. Kemudian di sisi lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil istrinya ya Humairah, ini artinya tingkat keromantisan dalam keluarga merupakan hal terpenting untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik. Pemirsa Women Channel yang berbahagia, maka di tengah kehidupan kita saat ini, menjadikan kita menjadi orang yang penyayang, menjadi orang yang lemah lembut, tidak berhati keras, tidak kasar,
tidak kejam, tidak bengis, merupakan hal yang terpenting di era milenial saat ini. Kemudian kita berharap bahwa dengan momentum ini dapat kita jadikan pribadi kita menjadi pribadi yang humanis. Yang ketiga adalah tarahum ruk'an, orang-orang yang rajin beribadah. Saat ini kita harus menyadari bahwa orang-orang yang rajin beribadah menjadi hal terpenting, menjadi tolak ukur kita menjadi orang baik, karena hidup ini adalah menjadikan kita pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah simahum fi wujuhihim, sikap dan perilaku kita harus kita cerminkan menjadi orang yang baik, memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Barangkali demikian dengan momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita aplikasikan 4 sikap ini, 4 nilai-nilai ini di tengah kehidupan kita saat ini yang serba era globalisasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.